sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila sahada salihin wal awliya wal ulama wal musannifin ila zaimatil mufassirin wa hadisin ma'ati sufi ila hadrati hujjatil islam Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa hadrati Syekh Jamaluddin al-Qasimi anti-Maski jami masyayyina wa sadina wa liman ahsana wa li abaina wa tamaruha taqaddimina min hadal ma'ad syai'ul lillailana wa lahumul fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Umar, Sayyidina berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makallafakallah, sebenarnya Allah itu tidak membebani, mala takdiru alaihi, sesuatu yang kita memang tidak kuasa terhadapnya. Karena Sayyidina Umar berpegangan ya tadi itu ittaqullah mastata'tum itu loh ya. Bertakwalah semampu kamu ya. Nabi itu kalau ngasih kan gitu, sampai apapun yang dimiliki itu diberikan. Kemarin tuh berapa dirham itu ya habis dibagi-bagi. Melihat hal tersebut akhirnya Sayyidina Umar tuh ngendiko gini nih, ya Rasulullah, Gusti Allah itu sebenarnya enggak membebani sesuatu yang kamu tidak mampu untuk nanggungnya, tidak dengan memberikan semua itu. Kasarannya begitu. Fakarihan Nabi kemudian setelah mendengar itu Nabi ternyata tidak suka ya zalika atas omongan dari Sayyidina Umar ini. Faqala ar-rajul, kemudian ada seorang lelaki yang berkata, anfik, wis infako terus ya, wala tahsa, dan jangan khawatir mintil ars, jangan khawatir, jangan wedi mintil ars, dari zat yang punya ars, alias yaitu Allah. Tidak usah khawatir karena kepunyaan Allah itu masih banyak. Tidak usah khawatir, infak terus, iklalan karena takut fakir. Begitu. Ya bisa jadi ini malaikat ya yang nyamar sebagai manusia. Yang akhirnya Nabi fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mesem. Tabassam itu mesem. Wa rifa as-surur fi wajhi, dan bisa diketahui adanya kebungahan, bungah Nabi itu fi wajhi, dalam wajahnya Nabi. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat betapa dermawannya Nabi tadi itu, sampai ada sahabat yang sangat dekat pada beliau, bahkan mertuanya yaitu siapa? Sayyidina Umar, untuk menging Nabi terlalu banyak bersedekah, tapi Nabi tidak senang dikatakan begitu itu. Walamma qafala min Hunain, dan ketika Nabi kembali dari perang Hunain, ja'at al-Arabi, datang seorang Arabi, yaitu Arabi itu orang Badui, orang pedalaman. Yas'alunahu, yang dia meminta kepada Nabi, hatta itarruhu ila sajaratin, sampai mendesak Nabi kepada sebuah pohon. Fahutifat ridauhu, sampai yang akhirnya selendangnya Nabi itu diambil dengan paksa, disamber gitu, diambil gitu. Fawaqafa Rasulullah, yang akhirnya Rasulullah berhenti. Waqala, dan Nabi berkata, utuni ridai, berikan selendang saya itu. Laukana li adadun, andaikan bagi saya ada bilangan hadil udoti, yaitu dari pohon udot ini ya, laqasamtuhu bainakum, pasti akan saya berikan kepada kamu semuanya ya. Summa latajiduni, dan kamu akan menemukan dalam diri saya bakhilan, bukan orang yang
bakhil, wala kadzaban, bukan orang yang dusta, wala jabbaban, dan juga bukan orang yang pengecut, yaitu kemudian setelah benar-benar punya kebun yang berisi banyak pohon tadi itu tidak diberikan, artinya pasti diberikan oleh Nabi. Ini gambaran betapa Nabi kita ini sangatlah dermawan. Ketika ada orang meminta, dia pasti akan memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Pun sekarang kita masuk ke suja'atuhu, keberanian dari Nabi. Kita paham Nabi itu mengajak para sahabat ketika memang diserang itu berperang, melawan. Tapi gini, ini kita harus tahu, bukannya Nabi itu tidak punya keberanian. Makanya saya kira pasal ini, subbab ini perlu kita pahami bahwa Nabi itu ngajak, tetapi yang perlu difahami Nabi sendiri itu sangat-sangat pemberani. Karena sallallahu alaihi akraman nas, Nabi kita ini orang yang paling mulia, wa asja'ahum, dan orang yang paling berani. Ini berdasarkan dari keterangan dari Sayyidina Ali, laqad ra'aituni yauma badar, benar-benar kami melihat ya pada saat perang Badar, wa nahnu naludu bin nabi, dan kami ini ngungsi pada Nabi, ya kami mendekat pada Nabi, ya wa huwa aqrabuna ilal aduwi, dan pengakuan dari Sayyidina Ali itu Nabi itu orang yang paling dekat dengan musuh. Jadi saat perang Badar itu perang apa ini? Ya, perang Badar itu para sahabat itu mengungsi pada Nabi, ternyata Nabi itu orang yang paling dekat dengan musuh. Ini kalau bukan pemberani tidak mungkin lah ya. Kalau nggak berani mungkin pasti dia akan mencari tempat yang lebih jauh. Tapi ternyata Nabi kita ini adalah yang paling dekat. Ya, wa kana min asaddin nasi yaumaidin ba'san, dan perlu difahami Nabi itu orang yang paling nemen dalam hal berhadap-hadapan, dalam arti ketika mau perang di perang Badar tadi itu. Wa qala aidan, Sayyidina Ali juga berkata, idza ahmara al-ba'sa, ketika sudah nemen berhadap-hadapannya, sudah memanas berhadap-hadapannya itu, sudah mau perang, walaqo al-qaumu al-qaum, dan kaum satunya bertemu dengan kaum yang lainnya, yaitu kaum muslimin bertemu dengan kaum yang musyrikin di pihak pada saat perang Badar ini. Ittaqina bi Rasulillah, kami ini mengkhawatirkan, takut kepada Rasulullah. Kenapa? Fama yakunu ahadu aqrabu ilal aduwi minhu, karena tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang lebih dekat daripada Nabi terhadap musuh. Berarti dari sini kita bisa melihat betapa Nabi kita ini sangat berani sekali. Karena ini pengakuan Sayyidina Ali, Nabi itu yang paling dekat dengan musuh. Padahal itu sudah memanas itu. Memanas itu dalam arti sudah bertemu antara kaum kafir Mekah dengan orang-orang mukmin dari Madinah di perang Badar itu. Dan ini sekali lagi pengakuan Sayyidina Ali. Ternyata Nabi ini adalah orang yang paling dekat berhadap-hadapannya pada saat perang Badar itu dengan musuh. Sekali lagi ini bisa kita pahami Nabi kita ini adalah orang yang pemberani. Ya, tidak hanya mengajak untuk berperang fisabilillah, ya, tetapi beliau memberikan contoh. Ya, Nabi bersabda kemarin di Riyadhus Shalihin, ya, di manakah engkau tahu saya itu ada di mana ketika nanti berperang dan meninggal? Fil jannah. Nabi mengatakan di surga. Perkataan Nabi semacam itu ternyata juga dicontoh oleh Nabi, dalam arti Nabi itu orang yang paling berani. Ya, makanya kalau kita lihat termasuk keberhasilan dari Nabi kita dalam mendidik para sahabatnya tadi itu terkait keberanian juga ini, ya karena memang Nabi sendiri itu memberikan
teladan yang baik terhadap sahabat-sahabatnya. Ini yang saya kira perlu difahami, karena kalau ini nggak paham bisa jadi orang itu akan beranggapan Nabi itu hanya ngongkon perang tapi beliau tidak mau perang, menjanjikan surga bagi yang meninggal dunia dalam perang sabilillah tapi tidak memberikan teladan dalam keberanian untuk melawan musuh. Tidak. Dari sini, dari pengakuan Sayyidina Ali ini kita sangat jelas sekali betapa Nabi kita ini orang yang sangat pemberani. Ya, orang yang bisa memberikan keteladanan dalam keberanian dalam berperang dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Gitu nggih. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.